Perjanjian apa? Perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pemeriksaan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita beli bareng-bareng. Sekarang aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Kejadiannya itu pemeriksaan rumah. Di situ ada santet, ada sihir. Kalau nggak ada santet, itu gimana buktinya sekarang? Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya, boleh. Ya, jumpa lagi di saya Syekh Muhammad. Baru-baru ini ya, ada berita viral soal perselisihan antara pesulap merah dan pemilik padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin Jadab. Nah, mungkin masih ada penonton di channel 2045 TV ini yang belum tahu siapa sih pesulap merah ini dan siapa sih Gus Samsudin ini. Jadi ya, saya jelaskan bahwasannya pesulap merah ini adalah seorang YouTuber. Dia ini samalah seperti saya. Cuma ya, dia ini suka bongkar trik-trik dukun yang suka pakai ilmu mistik. Ya, kalau saya sukanya ini kan cuma ngetawain kadrun doang. Nah, nama asli dari pesulap merah ini adalah Marcel Radival. Sedangkan Gus Samsudin ini adalah seorang yang dipercayai memiliki kesaktian supranatural. Lantaran apa? Lantaran dia dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Luar biasa sekali kan. Tapi ya, yang membuat saya heran adalah Gus Samsudin ini Gus beneran atau cuma Gus abal-abal? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Karena ya, jika dilihat dari dandanannya, memang terlihat sangat-sangat meyakinkan. Ya, coba saja perhatikan jenggot dan sorbannya. Sangat meyakinkan sekali kan? Tapi ya begitulah, namanya juga berusaha untuk menipu. Bener gak? Dan fakta baru terungkap, ternyata Samsudin ini adalah Gus abal-abal. Dari informasi yang saya dapatkan, Samsudin ini dulunya adalah pendatang dari Lampung. Jadi Samsudin ini dulunya sempat jadi pengepul rongsokan atau jual beli besi tua di desa Rejo Winangun. Selain itu ya, Samsudin dulunya dikenal sebagai santri gendeng. Hal itu dikarenakan ia ini sempat mendalami ilmu agama Islam di Pondok Condro Mowo Giri Mulyo, Jogorogo, Ngawi. Jadi ya, tidak ada yang mengetahui latar belakang dari Samsudin ini seperti apa. Hingga pada akhirnya ya, ia ini kemudian dipanggil Gus dan sesudah itu, dia ini memiliki ratusan pengikut. Luar biasa sekali kan. Nah, terus bagaimana dia ini bisa punya banyak sekali pengikut? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Jadi awal mulanya dia ini membentuk kelompok solawat, namanya Solawat Al-Laduni, dan memiliki sejumlah pengikut. Ya, masih sedikitlah pengikutnya ini. Nah, kegiatan kelompok ini biasanya melakukan olah kanuragan ilmu kebal bacok. Dan kemudian dia merambah di dunia pengobatan alternatif hingga kemudian ya membuatnya ini terkenal seperti sekarang ini. Luar biasa sekali memang orang ini. Nah, setelah itu ya, Samsudin pun kemudian mendirikan padepokan yang diberi nama Nur Zat Sejati di Rejo Winangun di atas lahan seluas 2 hektar. Nah, kemudian Samsudin juga diketahui memiliki 2 orang istri dan 4 orang anak. Dan menariknya ya, ternyata istri keduanya merupakan mantan penyanyi Liga Dangdut di Indosiar. Nah, siapa namanya? Mungkin penonton di channel 2045 TV ini ada yang tahu. Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Nah, kemudian mengenai biaya pengobatan yang dilakukan pasien terhadap Samsudin ya. Pasien yang berobat di tempatnya ini cukup memberikan mahar seikhlasnya. Namun ada tapinya. Jadi ya, pasiennya diminta untuk membeli barang pendukung yang harganya ini cukup mahal. Dan semua itu terbongkar setelah perseteruan antara pesulap merah dan Samsudin ini viral di media sosial. Ngeri sekali kan. Nah, perseteruan antara pesulap merah dan Samsudin ini bermula ketika saling sindir menyindir melalui konten video masing-masing. Jadi setiap kali Samsudin ini membuat konten video trik untuk menipu masyarakat, pesulap merah pun ini membalasnya dengan membuat konten video untuk membongkar trik Samsudin. Ngeri sekali kan. Kasihan sekali memang Samsudin ini. Setiap kali membuat konten video ya, maka akan dibongkar oleh pesulap merah. Bahkan ya, pesulap merah pun ya sampai mendatangi Samsudin ke padepokannya yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sana. Ya, coba bayangkan saja, ngeri sekali kan.
Makanya lain kali ya, kalau mau menipu, itu jangan suka pamer di video. Apalagi dijadikan konten. Nah, kalau triknya sudah kebongkar seperti ini, terus siapa yang mau disalahkan? Ya dia sendirilah, bener gak? Masa mau menyalahkan orang lain? Dan setelah kebohongannya ini berhasil dibongkar oleh pesulap merah ya, maka Samsudin pun akhirnya mengakuinya dan meminta maaf kepada masyarakat. Jadi menurut Samsudin ini ya, semua trik itu hanyalah sebatas hiburan, begitu katanya. Lah kok bisa-bisanya ya, setelah dikuliti kedoknya, baru dia ini mengaku kalau semuanya itu cuma sebatas trik dan hiburan coba. Padahal ya sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban atas ulahnya itu. Masyarakat yang berobat juga sudah banyak yang mengeluarkan uang. Bahkan ya kabarnya ini sampai jutaan rupiah. Nah, mereka semuanya ini percaya bahwa selama ini Samsudin ini punya kesaktian menyembuhkan penyakit. Tapi ternyata apa? Ternyata semua kesaktiannya itu cuma abal-abal. Dan lagi-lagi ya, semua ini dilakukan hanya demi cuan. Ya karena semakin banyak yang percaya sama dia, maka otomatis akan semakin banyak pula yang berobat ke dia. Jadi kalau semakin banyak yang berobat, maka otomatis juga akan semakin banyak cuannya. Bener gak? Dan sepertinya ya, pasca kejadian ini, nanti dukun Samsudin ini akan mulai kehilangan sumber pendapatannya. Kasihan sekali orang ini. Nah, mungkin ada yang belum tahu juga, trik apa saja sih yang telah dibongkar oleh pesulap merah ini? Jadi, beberapa trik Samsudin yang berhasil dibongkar adalah tentang rahasia batu dan keris getar. Kemudian ada juga tentang rahasia benda mustika tidak wujud di kaca. Nah, kemudian ada juga tentang rahasia kelapa isi silet dan paku. Dan yang terakhir ini adalah rahasia kulhu geni. Ngeri sekali kan namanya. Apa coba kulhu geni ini? Jadi kalau semua trik itu sudah dibongkar seperti ini oleh pesulap merah ya, terus apa nggak emosi tuh dukun Samsudin? Ya emosi lah, masa enggak sih? Dan dari semua kejadian ini ya, fakta baru pun terungkap. Ya sebenarnya ya, kalau mau jujur ya, banyak sekali praktek-praktek model seperti ini di Indonesia. Dan tidak semuanya juga abal-abal. Memang ada sebagian yang asli punya keahlian. Tapi kebanyakan trik perdukunan abal-abal seperti ini ya, sering menggunakan kedok agama untuk menutupi kebohongan mereka. Inilah parahnya ketika agama digunakan untuk menipu. Ya mungkin masih ada yang ingat kejadian pada tahun 2008. Saat itu pernah ada seorang pria bernama Wahidin. Dia mengaku sebagai khalifah dari tarekat Naksabandiyah dan ahli pengobatan alternatif. Dalam terapinya ya, dia ini berzikir di depan pasien perempuan yang disuruh telanjang coba. Coba bayangkan, lah ini kan parah sekali, bener gak? Jadi dalam modusnya, Wahidin ini mengaku bahwa pengobatan dengan cara bugil tersebut ya, merupakan keharusan yang dijalani pasien jika ingin mendapatkan kesembuhan. Nah pertanyaannya, kok masih saja ada yang percaya dengan metode pengobatan seperti itu? Nah ini kan menjadi pertanyaan kita semua. Jadi menurut saya ya, yang bermasalah ini bukan hanya si penipunya, tapi masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi agar tidak terjebak seperti hal-hal yang seperti ini. Nah, target pasien yang disuruh telanjang ini biasanya adalah yang punya masalah dengan rahim atau susah mendapatkan momongan. Jadi ketika pasien bugil, saat itulah Wahidin menerapkan terapi pengobatan dengan cara berzikir. Jadi si pelaku ini berzikir dengan menyebut asma Tuhan di selangkangan pasien perempuan. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Ini jelas-jelas sangat biadab kalau menurut saya. Ya jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan kok ada manusia sebandit itu coba. Ini sih namanya dukun cabul bandit selangkangan kalau menurut saya. Memang parah sekali para dukun abal-abal ini. Dan memang kebanyakan pasiennya percaya ketika diminta untuk telanjang. Ya namanya juga ingin mendapatkan kesembuhan, bener gak? Cara-cara seperti itu dianggap sebagai bentuk ritual yang menurutnya harus dilaksanakan untuk dapat menyembuhkan penyakit pasien. Lah ini kan parah sekali. Dan lagi-lagi ya, para dukun abal-abal ini semua menipu dengan cara menggunakan kedok agama.
Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya selalu waspada terhadap modus-modus penipuan yang berkedok agama. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.